Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Apakah Anda termasuk pembeli surga Allah Subhanahu wa taala? Apakah kita termasuk hamba-hamba yang pada akhirnya layak disebut sebagai pembeli surga Allah Subhanahu wa taala? Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin." Dan bersegeralah kalian, berlombalah kalian menuju ampunan Tuhan kalian dan menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi. U'iddat lil muttaqin. Surga itu telah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hamba-hambanya yang bertakwa. Ayat ini bagi kita sangat jelas menunjukkan perintah Allah Subhanahu wa taala kepada kita untuk bersegera, untuk bergegas, untuk tidak menunda. Tidak menunda usaha kita, upaya kita, perburuan kita terhadap ampunan Allah Subhanahu wa taala dan surganya. Dan kita tidak ragu sedikit pun tentang wujud, eksistensi dan keberadaan surga itu, bahwa surga adalah sebuah tempat yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dipenuhi dengan kebahagiaan yang tidak putus-putusnya, yang telah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang beriman, untuk orang-orang yang percaya kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga percaya kepada adanya surga itu sendiri. Karena itu kita tidak usah merepotkan diri kita, menyusahkan diri kita untuk menafsirkan, untuk memaknai surga yang disebutkan oleh Allah di dalam ayat ini dengan makna-makna lain yang tidak lebih dari sekedar permainan pikiran, permainan kata-kata, permainan retorika kita. Cukuplah bagi kita apa yang Allah sampaikan. Cukuplah bagi kita bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri menjelaskan surga itu kepada kita, bahwa di sana ada tempat tinggal yang sangat menyenangkan, ada pasangan-pasangan hidup yang sangat menyenangkan, dan seterusnya rincian-rincian tentang surga yang dijelaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka sekali lagi di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk memburu ampunannya dan untuk memburu surga yang telah Allah siapkan. Dan satu-satunya model manusia, model hamba yang layak untuk mendapatkan surga itu, kata Allah Subhanahu wa taala, adalah al-muttaqin. Surga itu u'iddat lil muttaqin, telah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hamba-hambanya yang bertakwa. Maka jika Anda ingin membeli surga Allah Subhanahu wa taala, maka layakkanlah diri Anda untuk menjadi seorang hamba yang bertakwa. Di antara sifat hamba yang bertakwa itu, Allah Subhanahu wa taala sebutkan pada kelanjutan ayat tersebut, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Orang yang bertakwa itu di antara sifatnya adalah mereka itu adalah orang-orang yang menginfakkan harta yang ia miliki fis sarra'i wad dharra, dalam keadaan senang maupun dalam keadaan susah,
dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Ini menunjukkan bahwa seorang pemburu surga, seorang hamba yang memburu surga Allah Subhanahu wa ta'ala serta memburu ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah seorang hamba yang selalu berusaha menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa peduli situasi dan keadaan hidupnya hari itu. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memberinya kelapangan harta, maka dia berusaha memaksimalkan harta itu untuk berinfak di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu bagaimana ketika dia berada dalam kondisi sempit? Dalam kondisi sempit pun ia tetap berusaha untuk menyisihkan hartanya yang sedikit itu untuk disisihkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka seorang pemburu surga adalah seorang hamba yang selalu berusaha untuk mencari jalan menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada hari-hari ini ketika saudara-saudara kita kaum muslimin di Gaza, di Palestina mengalami begitu banyak kesulitan, begitu banyak ujian, maka ini kesempatan bagi kita semua untuk menyisihkan harta yang kita miliki untuk dimanfaatkan oleh saudara-saudara kita di Palestina. Saya tahu bahwa kondisi ekonomi kebanyakan kita pada hari-hari ini di Indonesia mungkin dalam keadaan tidak baik-baik saja, tetapi disitulah ujian Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita. Apakah dalam kondisi yang tidak baik-baik itu kita masih tetap menyimpan cita-cita akan surga Allah Subhanahu wa ta'ala? Apakah kita bisa melewati ujian-ujian kita sendiri untuk tetap sampai ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka seorang hamba yang bertakwa, sekali lagi, seorang pemburu surga adalah seorang hamba yang selalu berusaha mencari jalan menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa peduli apakah dia lapang ataupun sempit, tanpa peduli apakah dia sehat maupun sakit. Dalam semua kondisi hidupnya ia selalu berusaha menyumbangkan apa yang dia miliki di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, wal kadhiminal ghaidh, bahwa seorang pemburu surga adalah seorang hamba yang selalu berusaha menahan amarahnya, mengontrol emosinya, tidak meluapkan emosi itu tanpa kontrol, tanpa ada kesadaran terhadap dampak dan efek yang ditimbulkan. Maka seorang pemburu surga selalu berusaha untuk menguasai dirinya, mengontrol kemarahannya, karena dia yakin mengontrol kemarahan, menahan amarah itu adalah salah satu jalan yang harus ditempuh untuk bisa sampai ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sebagai efeknya, seorang pemburu surga juga adalah al-afina 'anin nas. Mereka adalah orang yang mudah untuk memaafkan orang lain. Memaafkan orang lain akan meringankan perjalanan kita, akan melapangkan hati kita, dan akan membantu kita untuk tidak menyimpan kemarahan itu kepada siapapun. Lalu Allah SWT menutup ayat itu dengan mengatakan wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai hamba-hambanya yang berbuat baik. Artinya bahwa sejumlah sifat yang Allah sebutkan pada ayat ini, sejumlah perbuatan dan amalan yang Allah sebutkan sebelumnya, itu termasuk dalam kategori perbuatan ihsan atau perbuatan baik. Dan itu dilakukan
oleh seorang hamba bukan karena motivasi dunia, bukan karena motivasi ingin mendapatkan apresiasi manusia, tetapi motivasinya adalah mendapatkan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita berinfak di jalan Allah bukan untuk mendapatkan penghargaan makhluk. Kita menahan emosi bukan karena kita ingin disebut sebagai orang yang mampu menguasai emosinya. Kita memaafkan sesama manusia bukan untuk disebut sebagai seorang pemaaf. Tapi kita lakukan itu semua untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah dua motivasi yang berbeda. Motivasi yang pertama adalah motivasi keduniaan, ingin mendapatkan apresiasi, penghargaan, pujian, dan lain sebagainya. Motivasi yang kedua adalah motivasi akhirat. Motivasi yang kedua adalah motivasi akhirat, motivasi yang menunjukkan kerinduan kita kepada surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita semua termasuk hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang pada akhirnya berhasil membeli dan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.